Oke, selamat pagi anak-anak Romans Level. Apa kabar hari ini? Kita bersyukur bertemu kembali di pelajaran musik ya, dan tema kita hari ini adalah menyanyikan lagu dengan nada yang tepat ya. Minggu lalu kalian sudah mengirimkan video memainkan melodi dengan interval tangga nada, dan hari ini kita mempelajari tentang menyanyikan lagu dengan nada yang tepat. Sebelumnya, teacher mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kesempatan bagi kami pada hari ini untuk belajar. Dan saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan pimpin dan Engkau sertai kami, sehingga melalui pelajaran ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, tentunya pasti kalian pernah bernyanyi ya. Kalian suka bernyanyi. Kalau teacher lihat di sekolah, di worship kita, anak-anak suka bernyanyi ya. Nah, di dalam bernyanyi itu sebenarnya kita sedang mengekspresikan ya kemampuan kita, dan Tuhan juga berikan karunia kepada kita untuk memiliki suara-suara yang bagus supaya kita bisa menyembah Dia, memuliakan Dia melalui suara kita. Maka dengan itu kita sangat penting mempelajari teknik bernyanyi, atau kita perlu bernyanyi dengan tepat supaya nyanyian atau lagu yang kita nyanyikan ya bisa menjadi bisa kita pahami ya, bisa kita pahami, menghayati liriknya jika nadanya kita nyanyikan dengan tepat, dan orang lain pun bisa menyaksikan lagu kita dengan baik ketika kita menyanyikan lagu dengan tepat. Nah, hari ini kita melihat ya beberapa hal dalam bernyanyi ya. Ada beberapa jenis di dalam bernyanyi ya. Yang pertama ada diantaranya adalah vokal solo atau solo, itu dinyanyikan dengan sendiri ya. Ada misalkan waktu open house ya, ada perlombaan vokal solo. Nah, itu dinyanyikan dengan sendiri ya, satu orang yang bernyanyi. Kemudian juga ada yang bernyanyi dengan dua orang ya, berkolaborasi dalam bernyanyi, itu disebut dengan vokal duet ya. Ada juga yang bernyanyi dengan tiga orang penyanyi ya, biasanya juga berkolaborasi, dan itu disebut sebagai vokal trio ya, atau trio vokal. Itu tiga orang yang bernyanyi, sementara ada empat orang juga yang bernyanyi dalam satu kelompok atau dalam band tertentu, itu disebut sebagai quartet. Dan ada juga yang bernyanyi dengan 5 orang, disebut dengan quintet. Dan ada juga hal lain yang kita lihat adalah bernyanyi dengan banyak orang ya, minimal 4 atau lebih ya orang, itu disebut sebagai vokal group. Dan dalam bernyanyi ini berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Dan kemudian yang tidak asing lagi seperti kita bernyanyi dalam paduan suara ya, ada 15 orang ke atas, dan hal ini juga salah satu
program sekolah kita yaitu ekskul paduan suara. Nah, kalian pasti sudah melakukan hal ini. Nah, tentunya di dalam bernyanyi ada hal-hal yang kita lakukan, yang sering kita lakukan, misalnya di rumah ya, kita bernyanyi itu disebut vokal solo atau kita bernyanyi sendiri. Nah, dalam bernyanyi, kalau seandainya kita menyanyikan sebuah lagu tanpa memperhatikan nadanya dengan baik, maka kita tidak memiliki satu hal yang sangat memberikan atau tidak memahami nadanya misalkan, maka kita tidak bisa bernyanyi dengan baik ya. Maka dengan itu ketika kita bernyanyi kita harus memperhatikan berbagai nadanya. Nah, seperti yang kemarin dalam interval tangga nada kita harus tahu notnya seperti apa ya, hal-hal yang ada di dalam notnya kita harus perhatikan ya. Misalkan teacher kasih salah satu contoh di lagu yang sudah tidak asing lagi sama kalian, misalkan Mengheningkan Cipta. Kita menyanyikan lagu ini harus dinyanyikan dengan nada yang tepat ya, tidak boleh asal-asalan. Kalau kita bernyanyi dengan asal-asalan, maka lagu yang kita bawakan itu tidak menarik. Misalkan lagu ini dengan seluruh angkasa raya memuja pahlawan negara nan gugur remaja diribat bendera bela nusa bangsa. Kau ku kenal, wahai bunga putra bangsa, harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Nah, dalam bernyanyi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Misalkan notnya kita harus tepat untuk menyanyikannya. Kemudian ketukannya ya. Misalkan nada contoh nada mi ini ya, itu ada 2 ketuk ya. Cuman di not angkanya kita tidak bisa lihat ya. Di not baloknya kita bisa perhatikan di situ. Jadi harus kita perhatikan itu. Kalau misalkan satu nada itu, satu not itu ada satu ketuk, ya maka kita tidak boleh menyanyikan dengan 2 ketuk atau membunyikan suara kita dengan 2 ketuk. Demikian juga kalau misalkan 2 ketuk, tidak boleh kita membunyikan nada kita, suara kita atau menyanyikannya dengan 1 ketuk atau 3 ketuk. Karena kenapa? Itu nanti salah ya. Lagu yang kita nyanyikan tidak menghasilkan hasil yang baik dan bahkan hasil lagu yang kita nyanyikan itu tidak menarik ya, dan tidak menghasilkan lagu yang kita tidak menemukan, kita sulit ya orang menyimaknya ya, menyaksikannya dengan baik. Dan kemudian kalau kita bernyanyi dengan salah, maka makna dari sebuah lagu itu kurang dapat ya. Maka dalam bernyanyi kita harus memperhatikan hal-hal yang penting seperti notnya dan segala macamnya. Maka dengan itu anak-anak coba belajar di rumah nanti ya untuk bernyanyi.
bagaimana dan dengan memperhatikan notnya. Coba cari lagu yang tepat ya, yang bisa kamu yang sudah kamu paham ya, lagu yang sudah kamu paham. Misalkan kamu boleh saja kamu pilih salah satu lagu di antaranya. Di sini ada Burung Tantina ya, ada Cublak-Cublak Suweng ya. Nyanyikanlah salah satu lagu tersebut atau lagu lain juga boleh ya. Boleh lagu rohani ya dengan nada yang tepat. Nanti teacher perhatikan apakah kamu sudah menyanyikannya dengan benar atau belum ya. Kemudian pada saat kamu bernyanyi, kamu videokan dan hasilnya dikirim via WA seperti biasa. Nah, di dalam bernyanyi kamu sekali lagi perhatikan nadanya, notnya, dan beberapa hal penting yang yang ada di dalam lagu itu ya, ketukannya dan segala macamnya. Ya, jadi perhatikan ketika kamu bernyanyi. Demikian saja untuk materi hari ini. Silakan anak-anak nanti bernyanyi dan memperhatikan nadanya dengan baik. Terima kasih.